Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan mata kuliah desain grafis. Di sini di materi pengaplikasian media dalam desain grafis. Untuk materi sendiri bisa dilihat di e-learning. Nanti silahkan dibaca, di situ sudah saya sediakan materi PDF-nya. Untuk pengaplikasian media dalam desain grafis di sini, tentunya teman-teman semua sudah pernah merasakan hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Pada prinsipnya semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual, gambar ya, gambar bisa teks di situ, dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Jadi nanti dalam desain grafis itu yang digunakan atau yang paling terlibat adalah di indera penglihatan, sehingga nanti di sini bisa merasakan kira-kira isi dan tujuan maksud dari iklan tersebut itu seperti apa. Karakteristik yang dimiliki adalah bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja. Maksudnya di sini nanti kalau dalam membuat media desain grafis di sini itu tentunya kita harus memahami kira-kira itu untuk siapa, ya, demografisnya itu ya. Kira-kira nanti kita lokasinya di mana, pendidikannya sampai tingkat apa, kira-kira itu untuk tingkat menengah ke bawah untuk segi materinya, dan kira-kira itu nanti untuk usia berapa ya, untuk anak-anak, dewasa atau remaja. Makanya harus paham mengenai apa yang akan kita tuangkan dalam iklan tersebut atau desain tersebut ya. Bukan hanya di iklan, tapi di desain kita yang akan kita bikin. Beberapa fungsi dari desain grafis, satu, ya, diantaranya adalah satu sebagai penyampai pesan lewat visual agar lebih mudah dibaca, sehingga bisa ada teks yang langsung bisa mewakili pesan tersebut bisa. Cuman untuk memberikan tingkat ketertarikan tersendiri di situ biasanya lewat dengan gambar dan juga menggunakan perpaduan antara gambar dan teks. Yang kedua, desain bukan hanya menggambar atau mendekorasi, namun ada kandungan komunikasi di dalamnya. Nah, komunikasi di sini maksudnya adalah ada ketertarikan di dalam desain tersebut, sehingga user atau kalau di dalam iklan tuh konsumen atau customer di situ melihat brosur atau mungkin diskon itu langsung tertarik. Itu yang paling mudah kita lihat. Contoh kalian pergi ke mall atau mungkin ke pasar atau mungkin ya di tempat dagang ya seperti itu. Di pasar atau di mall itu kan ada diskon. Apakah itu nanti ada gambar atau cukup dengan teks atau angka ya? Nah, di situ langsung ada komunikasinya. Oh, ternyata ada diskon. Nah, itu tidak hanya mendekorasi atau menggambar atau mendesain, tapi di situ ada kandungan komunikasi. Ada tujuan yang ingin kita sampaikan di situ. Yang ketiga, desain komunikasi visual merupakan untuk mengharuskan desainer untuk tidak hanya memahami bagaimana cara membuat grafis, tapi juga memahami konteks yang akan diolah. Ya, kita mendapatkan suatu ide, terus kita olah kira-kira nanti ide kita ini bisa diterima oleh semua kalangan, baik masyarakat umum ataupun mungkin dengan konteks di sini usia bisa diterima siapa saja seperti itu. Ya, kita harus memikirkan itu semua. Dan yang keempat, ini desain boleh saja wah di sini bagus, tetapi jika tidak ada makna dan pesan yang bisa langsung tersampaikan, maka sini akan percuma. Itu fungsi dari kita mendesain grafis, sehingga bisa kita gunakan di medsos atau mungkin untuk iklan atau mungkin untuk promosi suatu produk. Ya, itu harus langsung bisa mengena di sini macam-macam. Ada yang menggunakan konteks yang negatif di sini dengan mencari pemikiran dari customer itu atau user itu melihat bahwa ini iklannya jelek, itu juga sudah masuk ke dalam ini ya pesannya, atau pesan yang langsung bisa disampaikan meskipun sifatnya negatif. Atau ya kalau yang positif dilihat dengan seksama, ternyata pesannya bagus ya, itu beda lagi. Seperti itu
itu dari beberapa fungsi desain grafis. Terus perkembangan desain grafis. Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan informasi juga semakin mudah diakses. Dengan adanya teknologi pada ponsel atau smartphone yang semakin berkembang, aplikasi dalam ponsel pun ikut berkembang. Salah satunya adalah pada aplikasi sosial media. Di sosial media itu kita bisa untuk promosi, untuk mendesain dan lain sebagainya. Jadi bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Sehingga bagaimana kita menggunakan HP itu, apakah smartphone-nya itu bisa berfungsi sama maksimal ataupun tidak. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan mengenai pengaplikasian media dalam desain grafis, silakan ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Ingat, silakan tanya, tidak harus di jamnya, sehingga kita bisa tetap sharing pada materi ini ataupun di kelas yang tidak harus di pertemuan 1, 2, 3 atau berapa ya, sehingga kita tetap bisa komunikasi, kita tetap bisa sharing, diskusi di dalam grup, tidak terikat oleh waktu. Itu saja yang bisa sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berkreasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.